Aku tersenyum kejam. Kamu memanggilku kismis kering. Pernahkah kamu berpikir, apa yang akan terjadi jika kamu membakar kismis itu? Sekarang kamu sedang terbakar dan kamu tidak punya tempat untuk lari. Budi, ini adalah tamu terakhirmu. Orang-orang itu berdiri di depan Budi. Wajahnya tidak lagi pucat secara manusiawi, melainkan berubah bentuk. Tapi ini baru permulaan. Pak Hartono, Ami, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Tiba-tiba Rina berteriak. Budi menipuku. Dia berbohong padaku dengan mengatakan bahwa dia kaya. Salah satu pria berjas menyela teriakannya dengan menyerahkan sebuah amplop. Nona Rina, untuk Anda juga ada informasi penting. Rina menatap amplop itu dengan curiga, dan pada saat itu juga dia menjerit, singkat dan pingsan di lantai. Rina duduk di lantai memegang amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada daftar lengkap semua hadiah dan uang saku yang telah dia terima dari Budi, beserta tagihan, menuntut pengembalian semuanya sebagai pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Apa ini? Tas bermerek, jam tangan mahal, perjalanan ke Bali, uang sewa. Semuanya diberikan Budi padaku. Dia bilang itu dari gajinya. Kenapa aku harus mengembalikannya? Teriak Rina. Wajahnya menjadi merah. Dari pemenang yang percaya diri sebelumnya, tidak ada jejak yang tersisa. Di depan kami hanya ada tikus yang terpojok. Rina, dengarkan baik-baik. Kataku dengan suara yang memancarkan dingin yang menusuk tulang. Uang yang kamu terima dari Budi sebenarnya entah dicuri dari anak perusahaan milik keluargaku atau diambil dari rekening pribadiku tanpa izin. Artinya, pemilik uang itu sejak awal adalah aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menerima hadiahnya. Aku penerima dengan itikat baik. Itikat baik? Jangan membuatku tertawa. Kamu tahu Budi menikah denganku dan kamu setuju untuk menghabiskan dana itu untuk kesenangan kalian? Kemarin di telepon, kamu berkata dengan jelas bahwa wanita tua itu bekerja keras seperti kuda dan kami akan bersenang-senang dengan uangnya. Rekamannya ada. Keterlibatanmu dalam penyalahgunaan hartaku dengan sengaja telah terbukti. Rina tersedak membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Salah satu pria berjas menghabisinya dengan mengucapkan dengan nada kering dan profesional. Nona Rina, jumlah total keuntungan yang telah Anda peroleh, termasuk bunga, berjumlah 4 miliar rupiah. Jika hari ini Anda tidak mengajukan rencana pembayaran, kami terpaksa menyita barang-barang di apartemen sewaan Anda dan memberitahu orang tua Anda di alamat domisili mereka. Apakah Anda setuju? Orang tuaku? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Kamu memintaku untuk tidak melibatkan orang tuaku, Budi. Rina mencengkeram dada Budi dan mengguncangnya, tetapi Budi sudah tampak seperti zombie. Hutangnya sendiri sebesar 5 miliar rupiah ditambah kasus penggelapan, dan sekarang hutang Rina. Hampir 10 miliar rupiah runtuh di pundaknya. Tidak mungkin. Ini mimpi. Kemarin adalah malam pernikahan paling membahagiakan. Kebahagiaan? Kebahagiaanmu adalah istana pasir yang dibangun di atas ketidakbahagiaan orang lain. Budi, aku mendekati mereka. Tatapan Pak Hartono, orang tuaku dan atasan Budi bukan lagi belas kasihan untuk seorang manusia, melainkan tatapan yang ditujukan pada sampah di selokan. Dan jika kamu berpikir ini adalah akhir, kamu salah besar. Masalahnya bukan hanya uang. Pak Direktur, tolong poin itu. Direktur mendekatkan sebuah tablet ke wajah Budi. Di layar terlihat feed media sosial, video kemarin, di mana kamu berpelukan dengan Rina di belakang panggung. Perjamuan, serta bukti-bukti penipuan keuanganmu, sudah tersebar secara anonim di semua komunitas profesional utama. Menemukan pekerjaan baru di negara ini akan hampir mustahil bagimu. Apa? Mata Budi terbelalak karena ngeri. Di dunia modern, jejak digital tidak pernah terhapus. Tidak peduli seberapa tampan dan pandai bicaranya dia, tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan seseorang dengan reputasi sebagai pencuri dan peselingkuh. Aku menambahkan dosis keputusasaan lagi. Di perjamuan, ada banyak orang penting. Di antara mitra bisnis kami. Mereka menyapamu sebagai suami dari pewaris keluarga Wijaya. Bisakah kamu bayangkan bagaimana reaksi mereka ketika mengetahui siapa kamu sebenarnya? Ami, tolong. Itu tidak lebih buruk dari penjara. Budi jatuh di kakiku, menekan dahinya ke lantai dengan putus asa. Di antara mitra bisnis grup Wijaya ada beberapa yang pengaruhnya meluas ke struktur yang kurang terlihat. Harga, karena telah menipu mereka, akan jauh lebih keras dan menakutkan daripada hukuman hukum apapun. Penjara.
Ngomong-ngomong ya, kami sedang menyiapkan tuntutan pidana untuk penggelapan dalam jumlah besar dan penipuan. Tapi sebelumnya, aku mengambil ponsel pintarku. Pak Hartono, ada sesuatu yang lain yang harus disampaikan kepadanya, kan? Pak Hartono menghela napas dalam-dalam. Di wajahnya tidak ada lagi kemarahan, hanya kekosongan yang tak terukur. Budi, miliaran yang katanya kamu investasikan itu, apakah kamu masih belum mengerti siapa kreditur sebenarnya? Budi mengangkat wajahnya yang gemetar. Mereka tidak memberitahuku bahwa itu adalah dana investasi asing. Idiot. Direktur dana itu adalah aku. Atas kata-kata Pak Hartono, udara di ruangan itu membeku. Wajah Budi mendapatkan warna baru, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika kamu mengkhianatiku, ketika kamu mengkhianati Ami, dibutakan oleh keserakahan. Aku sengaja memasang perangkap itu. Jika kamu adalah pria yang baik, kamu tidak akan menyentuh uang itu. Tapi kamu melompat ke dalamnya dengan gembira. Aku harus mengirim anakku sendiri ke neraka dengan tanganku sendiri. Bisakah kamu mengerti apa yang kurasakan, nak? Tidak mungkin. Apakah Bapak sedang mengujiku? Aku tidak sedang mengujimu. Aku sedang menjatuhkan hukuman. Pak Hartono memukul lantai dengan keras menggunakan tongkatnya. Pada saat itu, telepon Rina berdering keras. Sekarang, siapa? Ah, Ibu. Rina menjawab panggilan itu dengan ketakutan. Dari pengeras suara terdengar suara wanita menangis. Rina, apa yang telah kau lakukan? Beberapa pria aneh datang ke rumah. Mereka menempelkan stiker di semua perabotan. Mereka bilang mereka juga akan menyita tabungan pensiun Bapak. Uang. Siapa yang telah kamu curi? Ah, Ibu, tolong aku. Aku tidak bersalah. Budi menipuku. Teriakan putus asa bergema di ruangan itu, tetapi ceritanya bahkan belum mencapai klimaksnya. Perubahan nasib yang sebenarnya yang telah kupersiapkan dimulai sekarang, meninggalkan dua orang yang hancur. Aku melihat keluar jendela. Matahari sudah tinggi. Kota menjalani kehidupannya yang ramai. Tapi bagi mereka berdua, fajar tidak akan pernah datang lagi. Nah, Budi, Rina, kita masih punya banyak hal untuk diselesaikan. Sekarang mari, kita bicara tentang kompensasi untuk kerusakan moral. Ah, dan jangan berpikir untuk melarikan diri. Semua pintu keluar hotel sudah diblokir oleh orang-orangku. Aku tersenyum. Dan senyum itu pasti tampak lebih menakutkan bagi mereka daripada senyum kematian itu sendiri. Dan kemudian, seolah untuk menghabisi mereka, tamu tak terduga lainnya mengetuk pintu. Pintu suite yang berat mengumumkan kedatangan tamu ketiga. Ketukannya lebih sopan, tetapi pada saat yang sama, dingin. Ya, silakan. Kami sudah menunggu. Pintu terbuka dan di ambang pintu muncul seorang pemuda berwajah jantan mengenakan setelan biru tua yang pas di badan. Melihatnya, Rina, yang sampai saat itu terisak-isak di lantai, membeku dan wajahnya kehilangan sisa warna terakhirnya. Dedi, kenapa kamu ada di sini? Dedi, siapa dia? Budi mengangkat wajahnya yang kotor oleh air mata dan ingus, menatap bingung pada pendatang baru. Itu. Halo Budi, saya Dedi Santoso, tunangan Rina. Tuh, tunangan? Dari mulut Budi keluar suara bodoh dan bingung. Semua tatapan di ruangan itu tertuju pada Dedi dan pada Rina, yang mulai gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tunangan. Apa yang kamu bicarakan? Rina adalah wanitaku. Aku telah merawatnya selama ini. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Dedi mengamati teriakan Budi dengan rasa kasihan yang dingin dan menghina. Itulah yang Anda pikirkan. Rina dan saya sudah berpacaran selama 3 tahun. Bulan depan kami akan menikah di luar negeri. Tentu saja, dengan uang kompensasi dan pesangon Anda. Apa? Otak Budi terputus. Rina menutupi wajahnya dengan tangannya, meringkuk di lantai sambil terisak. Rina, itu tidak benar. Kan? Kamu bilang padaku kamu mencintaiku, bahwa Ami hanya sponsor dan kita akan bahagia dengan biayanya. Tiba-tiba, Rina, yang sampai saat itu menangis, meledak dalam tawa gila. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya, yang darinya topeng korban tak berdosa telah jatuh, berkerut menjadi seringai menjijikan. Mencintaimu, jangan membuatku tertawa. Siapa yang bisa mencintai pria yang begitu egois dan kosong sepertimu? Aku hanya butuh uang untuk pernikahan dengan Dedi. Kamu sendiri membual bahwa kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dari pacar kayamu, jadi aku memanfaatkan sedekahmu. Ketika kamu
memberiku tas. Kamu selalu berkata dengan bangga bagaimana kamu telah menipu Ami. Dengan mencatat jam lembur. Bajingan yang mengkhianati istrinya dengan senyuman adalah dosa untuk tidak memanfaatkannya. Kamu hanyalah ATM berjalan, berguna dan bodoh. Budi terdiam. Tersambar petir oleh rakun yang diludahkan oleh satu-satunya orang yang dia percayai. Dia telah menikmati superioritasnya, percaya bahwa dia menipu Ami, tetapi ternyata selingkuhannya juga melihatnya hanya sebagai mangsa untuk ditipu. Dedi, terima kasih atas kerjamu. Apakah semua bukti sudah terkumpul? Tanyaku. Dengan tenang. Dedi mengeluarkan tumpukan dokumen tebal dari saku dalam jaketnya. Ya, Ami, ini. Semua catatan transfer uang Budi. Serta bukti bahwa dia menggunakan dana itu untuk mempersiapkan pernikahan kami dan rekaman audio di mana dia menghasut Budi untuk melakukan kejahatan. Dedi adalah komplotanku. Ternyata dia juga korban Rina. Dia telah berselingkuh. Darinya juga, bertingkah seperti penipu pernikahan. Aku menemukannya melalui agen detektif dan kami bersekutu untuk menghukum musuh bersama kami. Kalian bersekongkol sejak awal. Teriak Budi. Panik menghadapi rentetan pengkhianatan bersekongkol, kata yang jelek sekali. Kami hanya bekerja sama untuk menemukan kebenaran. Budi, sekarang kamu mengerti sifat sebenarnya dari Rina yang kamu anggap rapuh dan lembut. Dan kamu mengerti betapa jelek dan kosongnya apa yang kamu coba lindungi. Aku berlutut di depan Budi dan memaksanya menatap mataku. Dalam tatapannya yang redup tidak ada jejak pekerjaan, status, reputasi, uang dan satu-satunya dukungannya, cinta. Sekarang, sungguh, tidak ada yang tersisa untukmu. Kamu tidak di titik nol. Kamu berada di angka merah yang dalam dengan hutang yang sangat besar. Ah, Ami, maafkan aku. Aku idiot. Maaf. Mari kita mulai lagi. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan menjadi budakmu. Budi mencoba memegang kakiku, tetapi tongkat Pak Hartono menepis tangannya tanpa ampun. Serendah apa? Bahkan sekarang kamu mencoba menjadi parasit pada Ami. Atas. Teriakan menggelegar Pak Hartono, Budi bergidik dan menyusut. Nah, Budi. Sekarang kamu akan pergi ke ruangan khusus yang telah kusiapkan. Untukmu. Di sana menantimu beberapa spesialis yang sangat antusias yang akan membantumu menyusun rencana untuk membayar hutangmu. Ruangan khusus? Tidak, aku tidak mau. Pa, tolong. Diam. Bawa dia. Atas perintah Pak Hartono. Para penagih utang menangkap Budi di lengannya. Dia berteriak dan menangis seperti terpidana mati yang dibawa ke eksekusi saat mereka menyeretnya keluar dari suite. Hanya Rina yang tersisa, lumpuh dengan wajah sepucat lilin. Dan sekarang Rina, giliranmu. Kataku dengan dingin. Dedi maju. Rina, kamu harus membayarku ganti rugi dan juga mengembalikan semua yang diperoleh secara ilegal. Jumlahnya sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan membayarnya seumur hidupmu. Tapi kamu bersedia, kan? Tidak, pria itu menipuku. Aku juga korban. Jerit Rina sementara di pintu sudah muncul beberapa polisi. Dengan bukti hasutannya untuk penggelapan, dia tidak bisa lolos begitu saja, tetapi mimpi buruk Budi baru saja dimulai. Ketika mereka membawanya di samping lift, dia melihat kenyataan lain, yang lebih menakutkan baginya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pa, pikirkan lagi. Aku anak satu-satunya. Ratapan menyedihkan Budi bergema di seluruh lantai hotel mewah. Itu. Dua pria bertubuh besar menyeretnya, dia tersandung dan dalam penampilannya. Tidak ada jejak pengantin pria tampan yang kemarin ada di pernikahan. Tenang, jangan ganggu tamu lain, bentak salah satu pria dengan dingin. Tapi, kepanikan Budi tidak berhenti. Ketika mereka tiba di lobi lift, pintu salah satunya terbuka diam-diam. Melihat siapa yang keluar, Budi berteriak sekuat. Tenaga, Bu, tolong. Bapak dan Ami ingin membunuhku. Di sana berdiri ibunya, Ibu Ratna. Seperti layaknya istri seorang pria. Berpengaruh, dia mengenakan setelan elegan dan selalu memanggil Budi. Sayang, memanjakan semua keinginannya. Bagi Budi, dia adalah benteng keamanan. Terakhir dan absolut. Bu, aku mohon, katakan sesuatu pada mereka. Panggil polisi. Mereka telah menipuku. Wanita-wanita ini telah menjebakku. Budi berjuang mati-matian ke arahnya, mencoba meraih ujung jaketnya, tetapi reaksi Ibu Ratna tak terbayangkan. Jijik sekali. Singkirkan tanganmu. Suaranya dingin seperti angin utara. Dia
menatap putranya dengan penghinaan seolah-olah dia melihat kotoran di depannya. Bu, diam. Aku tahu semuanya dari Bapak. Kamu telah mengkhianati pewaris keluarga, Wijaya. Kamu telah mencuri uang perusahaan dan terlebih lagi, kamu bersekongkol. Dengan pencuri itu, kamu juga telah mempermalukanku. Bapak bilang dia memutus hubungan denganmu. Aku setuju dengannya. Terlebih lagi, aku sendiri yang memintanya. Kamu adalah aib bagi keluarga kami. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah kami lagi. Tidak benar, Bu. Ibu juga. Ini terlalu kejam. Aku anakmu. Tidak, anakku meninggal kemarin di perjamuan. Yang ada di sini hanyalah penjahat yang berhutang. Bawa dia. Aku jijik melihatnya. Ibu Ratna tidak menatap mata Budi sekalipun dan berjalan pergi dengan cepat. Bu! Bu! Teriakan putus asa Budi padam di balik pintu lift yang tertutup. Sementara kabin turun ke neraka, Budi berpikir dengan demam, apa yang harus kulakukan? Pengacara. Tepat. Aku perlu menyewa pengacara terbaik. Menuntut mereka karena penahanan ilegal. Uang. Aku bisa menjual tas dan jam tangan yang kuberikan pada Rina. Dia masih belum menyerah. Dia menganggap dirinya terpilih. Tidak bisa berakhir seperti ini. Pada akhirnya, Ami akan melunak dan memaafkanku. Bagaimanapun, dia sangat baik, dan selalu menuruti kemauanku. Tapi ketika mereka membawanya ke ruangan khusus, di ruang bawah tanah, harapan rapuh itu hancur berkeping-keping. Itu adalah ruang konferensi anonim di area layanan hotel, tanpa satupun jendela. Di dalam sudah menantinya 5 pria dan wanita. Di depan mereka ada tumpukan dokumen dan beberapa laptop. Duduklah, Budi, kata seorang pria tua berkacamata yang duduk di tengah dengan suara pelan. Di dadanya berkilau lencana pengacara. Saya mewakili tim likuidasi khusus yang disewa oleh keluarga Wijaya dan Bapak Hartono Gunawan. Kami berkumpul di sini untuk menyusun bagi Anda rencana terperinci pembayaran hutang dan penebusan dosa Anda. Mari kita mulai dengan tujuan dana yang telah Anda gelapkan. Kami telah melacak sepenuhnya semua pembelian, properti, dan transfer uang atas nama Nona Rina. Salah satu spesialis memproyeksikan grafik besar di monitor. Itu adalah jejak berdarah uang yang digelapkan oleh Budi. Tidak ada jalan keluar. Bahkan jumlah yang dibayarkan tunai, yang konon tanpa jejak, telah kami temukan melalui korespondensi Anda, pergerakan GPS Anda, dan rekaman kamera keamanan. Dan sekarang, yang penting, pengacara itu meletakkan kontrak tebal di depan Budi. 3 miliar rupiah yang Anda tarik tanpa izin dari rekening pribadi Ami dan 4 miliar yang dicuri dari anak perusahaan, dengan memperhitungkan denda keterlambatan dan kompensasi atas kerusakan reputasi keluarga Wijaya, jumlah totalnya mencapai 20 miliar rupiah. 20 miliar? Itu gila. Aku tidak akan mengembalikan sebanyak itu seumur hidupku, kan? Jika Anda bekerja dengan cara biasa. Itulah sebabnya kami di sini untuk menawarkan Anda cara bekerja yang tidak biasa. Mulai hari ini Anda akan dikirim ke misi jangka panjang sebagai staf pendukung di salah satu proyek pengembangan infrastruktur di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan. Diawasi oleh grup Wijaya. Seluruh waktu Anda, kecuali untuk tidur dan makan, akan didedikasikan untuk bekerja. Kebebasan, tentu saja, tidak ada. Sampai Anda membayar sampai sen terakhir, Anda tidak akan menginjakkan kaki di tanah Anda lagi. Wajah Budi berubah bentuk karena teror. Itu perbudakan. Itu inkonstitusional. Aku akan menuntut kalian. Silakan. Tapi pertama-tama Anda akan masuk penjara karena penggelapan dan penipuan. Ah, Anda pikir di penjara akan lebih mudah? Saya khawatir Anda tidak tahu betapa sulitnya hidup Anda di lembaga pemasyarakatan di bawah pengaruh keluarga Wijaya. Mata pengacara itu tidak tersenyum. Budi akhirnya mulai mengerti bahwa dia telah jatuh ke pusat jaring laba-laba raksasa yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Tunggu. Dan bagaimana dengan Rina? Dia komplotan. Tidak mampu menanggung gagasan bahwa hanya dia yang akan menderita. Budi meneriakkan nama mantan selingkuhannya, tetapi jawaban atas pertanyaan itu benar-benar menghancurkan jiwanya. Nona Rina. Tentang dia sekarang, di ruangan sebelah sedang terungkap kebenaran. Kebenaran lain? Ya. Ternyata dia menyembunyikan rahasia besar dari Anda. Ketika Anda mengetahuinya, Anda akan mengerti betapa menyedihkan dan mudah tertipunya Anda. Sebagai badut. Pada saat itu, dari dinding sebelah, terdengar teriakan Rina yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ah, lepaskan aku, itu bohong.
Semuanya bohong. Dengan wajah terbenam di meja dingin ruang konferensi, Budi mengeluarkan lolongan binatang. Ibu yang dia percayai telah membuangnya. Ayah yang maha kuasa telah membuangnya dan bahkan Rina, yang dia yakini mencintainya, telah memanggilnya ATM berjalan yang bodoh, dan telah berkonspirasi melawannya dengan tunangannya. Di dasar keputusasaan, dari ruangan lain, terdengar teriakan Rina yang menyayat hati. Apa yang terjadi di sana, Rina? Apa yang mereka lakukan padamu? Budi mengangkat kepalanya, dan pengacara menekan tombol pada remote control. Panel, yang tampak seperti dinding, meluncur diam-diam ke samping, mengungkapkan pemandangan ruangan sebelah melalui cermin dua arah yang tebal. Di sana, terikat, di kursi, ada Rina dengan rambut acak-acakan, menangis dan berteriak. Di depannya, seorang wanita parubaya, berpakaian sederhana, gemetar karena marah. Siapa itu? Aku tidak kenal dia, gumam Budi bingung. Itu Ana, istri sah pria yang dipanggil Rina sebagai Dedi. Apa? Otak Budi terputus lagi. Jadi Dedi punya istri dan Rina adalah selingkuhannya. Itu jauh lebih buruk. Rina tidak mencoba merebut suami Ana. Keduanya, suami istri, berkonspirasi dan menggunakannya sebagai umpan untuk mendapatkan uang dari Anda. Suara monitor berubah dan percakapan di ruangan sebelah terdengar jelas. Rina, kamu bersekongkol dengan Dedi untuk mencuri semua tabungan keluarga. Kami, teriak Ana memukul bahu Rina dengan keras. Tidak, aku hanya melakukan apa yang dikatakan Dedi. Dia bilang kalau kami menipu si bodoh Budi itu dan mengambil uang dari Ami, kami akan bahagia. Bodoh, dari mana kamu mendapatkan bahwa Dedi akan melakukan hal seperti itu? Semua uang yang kamu dapatkan dari Budi dia habiskan untuk judi dan wanita lain. Baginya kamu adalah pion sekali pakai, sama seperti Budi itu. Mendengar kata-kata itu, Budi merasa seolah hatinya diremas. Di ruangan sebelah, Rina berteriak lebih keras lagi. Bohong, Dedi bilang dia mencintaiku. Karena itu aku hamil anak. Dede. Telinga Budi menangkap kata yang menyeramkan itu. Apa yang baru saja dikatakan Rina? Seorang anak. Anakku? Rina, kamu hamil? Budi menggedor cermin dengan tinjunya, berteriak putus asa. Jika dia memiliki anak darinya, bahkan setelah semua pengkhianatan, itu akan menjadi bukti bahwa dia tidak hidup sia-sia. Dia mencoba berpegang pada harapan terakhir itu, tetapi harapan rapuh itu benar-benar dimusnahkan oleh langkah kakiku saat mendekat. Sia-sia, Budi. Aku masuk perlahan ke ruang konferensi dan berdiri di sampingnya. Meskipun semalaman tidak tidur, kulitku segar dan dingin, dan mataku tidak ada sedikit pun belas kasihan. Ami. Rina bilang dia punya anak. Itu anakku. Jadi kamu tidak bisa memperlakukanku dengan begitu kejam. Diam. Aku jijik mendengarmu, jawabku dingin. Atas kata-kataku, Budi bergidik, dan terdiam. Memang benar Rina hamil, tapi lihat baik-baik laporannya. Tanggal konsep adalah 3 bulan lalu. Saat itu kamu sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan dan tidak melihatnya sekalipun. Tidak. Ayah dari anak yang dia coba akui sebagai milikmu adalah Dedi, tetapi ironisnya, Dedi juga telah meninggalkannya. Dia sudah mengaku kepada polisi. Dia mengatakan bahwa Rina memerasnya dan memaksanya untuk berpartisipasi dalam penipuan terhadap keluarga Wijaya. Dia menyalahkan semuanya padanya. Wajah Budi kehilangan semua ekspresi. Wanita yang dicintainya, kehidupan yang dibawanya di dalam dirinya. Semua itu tidak ada hubungannya dengan dia dan hanya menjadi alat untuk kehancurannya. Dan untuk apa? Demi wanita seperti itu aku mengkhianatimu. Ami. Aku membuat ayahku marah. Aku kehilangan pekerjaanku. Ya. Kamu mengejar hantu yang tidak ada dan membuang ke tempat sampah semua harta nyata yang kamu miliki di tanganmu. Aku menunjuk setumpuk dokumen di atas meja. Esensi sebenarnya dari Rina. Dia telah dituduh 3 kali melakukan penipuan pernikahan dan setiap kali dia lolos dengan membayar. Kamu hanyalah korban keempat dalam daftarnya dan yang paling mudah. Seorang idiot yang sombong dan narsis. Budi gemetar menatap Rina melalui cermin. Yang tampak begitu cantik dan lembut, baginya sekarang tampak seperti monster mengerikan yang berguling-guling di lumpur. Nah, sekarang semua kebenaran terungkap. Aku menuju pintu keluar. Tinggal menandatangani kontrak. Kamu tidak berhak menolak. Itu pilihanmu. Jadi untuk terakhir kalinya, bersikaplah seperti pria dan bertanggung jawablah. Tunggu, Ami. Untuk terakhir kalinya, aku mohon.
Budi mengulurkan tangan ke punggungku, tetapi tangannya dicegat oleh orang yang tak terduga yang mendekatiku. Ami, tidak perlu bicara lagi dengannya. Buang-buang waktu. Suara tenang dan berat itu. Budi mengangkat kepalanya dan melihat di depannya penasihat hukum utama grup Wijaya, kakakku, yang selalu dia hina dengan menyebutnya membosankan. Dan kuno. Bayu. Bayu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku terkejut, Budi. Tidak hanya kamu mengkhianati adikku, tetapi di belakangku. Kamu memanggilku tua dan kuno. Sayangnya bagimu, orang tua inilah yang telah menyusun kontrak yang akan menjadi menumu untuk beberapa dekade mendatang di neraka. Bayu tersenyum dingin dan melemparkan dokumen terakhir ke atas meja. Nah, Budi, mulailah waktu yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Lampu ruangan padam dan hanya pencahayaan di belakang cermin yang menjadi lebih terang. Di sana terjadi adegan buruk tuduhan timbal balik antara Rina dan Ana. Itu adalah hukuman pertama dan tak berujung bagi Budi. Tapi dia belum tahu bahwa puncak sebenarnya dari balas dendam ini akan segera tiba. 20 miliar. Jumlah itu tidak mungkin benar. Aku menghabiskan paling banyak 8 miliar. Ini adalah tuntutan ilegal. Ini penipuan. Budi, dengan tangan gemetar, memeriksa dokumen berulang kali. Matanya merah dan keringat mengalir di dahinya. Dari kemandirian kemarin, ketika dia yakin telah mencapai segalanya, tidak ada jejak yang tersisa. Penipuan, dan dia berani mengucapkan kata itu melupakan tindakannya sendiri. Bayu, kakakku, tersenyum meremehkan. Dia memproyeksikan di monitor dinding, rincian yang lebih detail. Dengar, Budi, 7 miliar rupiah yang Anda gelapkan hanyalah pokoknya. Kerusakan, reputasi perusahaan karena penyalahgunaan dana, kompensasi atas kerusakan itu, dan juga semua biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan pernikahan dengan Ami dianggap dana yang diperoleh secara curang, karena Anda menipunya dengan berpura-pura cinta. Penipuan, aku menikah dengan Ami. Pernikahan itu sendiri adalah tindakan penipuan Anda untuk tujuan keuntungan, seperti yang ditunjukkan oleh email dan rekaman audio Anda. Dan sekarang, lihat, di sini, Bayu menunjuk satu poin berjudul biaya khusus likuidasi hutang, di mana tercantum angka-angka yang mencengangkan. Rencana investasi asing tempat Anda berinvestasi direkomendasikan oleh komplotan Rina, bukan? Tetapi pemilik sebenarnya dari perusahaan itu adalah salah satu anak perusahaan grup Wijaya yang baru kami akuisisi. Artinya, Anda mencuri uang dari keluarga istri Anda dan menginvestasikannya dalam perangkap yang dipasang oleh keluarga istri Anda. Anda mengerti ironinya? Wajah Budi menjadi lebih putih. Dia, yang melebih-lebihkan kecerdasannya, percaya telah menipu pewaris kaya. Tetapi sebenarnya dia tidak lebih dari boneka yang menari di telapak tangan Ami. Bagaimana mungkin? Kalian menjebakku sejak awal. Kami tidak menjebakmu. Kami hanya mengamati dalam diam bagaimana kamu menggali kuburmu sendiri. Jika kamu adalah suami yang jujur, kamu tidak akan jatuh ke dalamnya. Semua ini adalah tindakanmu sendiri. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terus menatap Budi dengan tatapan dingin. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, hatiku tetap tak tergoyahkan. Ah, benar, kontrak itu. Teriak Budi tiba-tiba dan mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Itu adalah perjanjian sederhana yang telah dia buat aku. Tanda tangani beberapa hari sebelum pernikahan, konon untuk menjamin masa depanku, untuk berjaga-jaga. Lihat, Ami menandatanganinya. Jika terjadi perceraian karena alasan apapun, aku berjanji untuk mentransfer kepada suamiku Budi 15 miliar rupiah. Haha, dengan ini hutangku akan lunas. Ini tidak kalian perhitungkan. Budi mengulurkan kertas itu kepada Bayu seolah-olah itu adalah satu-satunya penyelamatnya. Di wajahnya muncul seringai kemenangan yang terdistorsi. Ah, dokumen ini. Bayu bahkan tidak terkejut, hanya melihat sekilas kertas itu. Ami, jelaskan padanya. Akhirnya aku berbicara. Suaraku rendah dan dingin seperti angin musim dingin. Budi, pada hari kamu membuatku menandatangani itu, aku telah minum sedikit anggur. Dan kamu pikir aku menandatangani tanpa melihat? Ya, kamu sedang dalam suasana hati yang baik dan menandatangani. Itu tulisan tanganmu, tidak diragukan lagi. Ya, tulisan tangan itu milikku. Tetapi kamu membuatku menandatangani kontrak untuk mentransfer 15 miliar. Namun, teks yang tercetak di lembaran di bawahnya sama sekali berbeda. Kakak, tolong. Bayu mengeluarkan dokumen lain dari amplop. Di dalamnya tercantum tanda tanganku, serta tanda tangan dan stempel Budi sendiri.
Ini adalah kontrak lain. Yang Anda tergoda oleh umpan 15 miliar, tanda tangani tanpa membaca. Di sini, tertulis sebagai berikut. Suami Budi, jika ketahuan berselingkuh dan melakukan manipulasi keuangan, melepaskan semua hartanya dan menanggung tanpa syarat semua kewajiban hutang yang ditunjukkan oleh keluarga Wijaya. Apa? Budi menjatuhkan perjanjiannya dari tangannya. Apa yang dia anggap sebagai perisai yang tak terhancurkan ternyata adalah tuduhan diri sendiri yang diatur oleh kami. Bohong. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya. Apa? Kamu penyihir? Aku bukan penyihir. Hanya saja kamu dibutakan oleh penghinaan terhadapku dan antisipasi kehidupan manis dengan Rina, kehilangan semua kehati-hatian. Dengan senyum kamu membubuhkan stempelmu pada dokumen yang akan menghancurkanmu. Itu sangat lucu. Budi jatuh berlutut bersujud di lantai. Kekacauan total terjadi di kepalanya. Wanita yang dicintainya telah mengkhianatinya, ibunya telah membuangnya dan satu-satunya harapannya ternyata adalah jebakan. Nah, sekarang semua jalan keluar tertutup. Budi. Bayu mengulurkan pulpen padanya tanpa ampun. Tanda tangani persetujuan untuk misi itu. Jika kamu menolak, kami akan memanggil polisi sekarang juga. Tentu saja, Nona Rina akan pergi bersamamu. Di belakang cermin, Rina sudah dikelilingi oleh beberapa polisi yang siap memborgolnya. Dia menggeliat liar, melontarkan kutukan pada Ana. Rina, di mana kita salah? Bisik Budi mencoba mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Pada saat itu, pintu ruang konferensi terbuka lebar. Masuklah direktur hotel, yang pucat dan tamu tak terduga lainnya. Ibu Ami, ini mengerikan. Di bawah, di lobi, wartawan telah berkumpul. Skandal telah meledak di internet. Di pernikahan, pewaris Wijaya, pengantin pria bertengkar dengan selingkuhannya. Bagaimana? Aku mengerutkan kening. Ini tidak ada dalam rencanaku. Siapa yang membocorkan informasi? Jawabannya ada pada senyum kemenangan orang yang muncul di belakang direktur. Terkejut, Ami? Jika kamu akan mengirimku ke neraka, aku tidak akan pergi sendirian. Di sana bukan Rina, tetapi komplotannya yang tidak ku ketahui. Apa-apa. Situasi mulai berkembang melalui naskah yang tidak terduga. Wartawan? Skandal. Apa yang terjadi? Aku berpura-pura bingung sementara dari belakang direktur keluar seorang wanita dengan mantel bulu yang mencolok dan kacamata hitam. Dia mendekati Rina dan memberiku senyum menantang. Wah, Budi. Lama tidak bertemu. Dan halo, Nyonya Pewaris Wijaya, Ami. Wanita itu melepas kacamatanya. Dia adalah wanita cantik spektakuler berusia sekitar 40 tahun dengan tatapan tajam dan cerdas. Siapa? Siapa kamu? Kamu terlihat familiar. Gumam Budi mencoba mengingat. Sayang sekali, baru 3 tahun berlalu dan kamu sudah lupa. Mungkin kamu akan ingat jika aku memberitahumu. Putri pengusaha konstruksi dari Surabaya. Surabaya. Pengusaha. Tidak mungkin, Siska. Wajah Budi berubah bentuk, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan ketakutan, itu teror. Seolah-olah dia melihat hantu. Tepat. 3 tahun yang lalu kamu bersumpah padaku bahwa kamu akan membuatku bahagia. Kamu mengambil 50 miliar rupiah dari ayahku sebagai investasi dan menghilang. Aku telah mencarimu sejak lama dan lihat di mana aku menemukanmu. Menikah dengan pewaris Wijaya. Betapa indahnya. Siska menyerahkan sebuah amplop kepada kakakku Bayu. Ini adalah laporan penipuan 3 tahun lalu. Ini surat, hutangnya dan ini dokumen asli yang telah kami pulihkan. Bayu memeriksa surat-surat itu dan matanya berbinar di balik kacamatanya. Dimengerti? Ini adalah bukti definitif. Aku mendekati Budi yang membatu perlahan. Budi, perselingkuhanmu dengan Rina, pencurian uang perusahaan. Itu hanya puncak gunung es dari kejahatanmu. Kamu adalah penipu pernikahan profesional. Bukan Siska yang aku benar-benar mencintainya. Diam. Siska memotongnya dengan kasar. Ami, ketika kamu menghubungiku dan menceritakan siapa pria ini, aku tidak percaya bahwa pewaris Wijaya sendiri mendedikasikan diri untuk memasang perangkap dan membantu korban masa lalu. Sepertiku. Budi bergantian menatap Siska dan aku. Menghubungi, Ami. Kamu bersekongkol dengannya? Ya, Budi. Kamu pikir kamu telah menyembunyikan masa lalumu dengan sempurna, tetapi kamu meremehkan kemampuan layanan keamanan grup Wijaya. Pada hari yang sama kita bertemu, aku sudah tahu nama aslimu,
catatan kriminalmu dan keberadaan. Siska, aku mengucapkan kebenaran terakhir dan paling mengerikan baginya dengan suara dingin. Dan ini mungkin pukulan terbesar bagimu. Kamu dan aku bahkan belum menikah. Apa? Apa yang kamu katakan? Kemarin ada pernikahan besar-besaran. Kita bersumpah di depan semua orang dan menandatangani surat-surat bersama. Buku nikah itu? Kertas yang ada di meja suite kemarin dan yang sangat kamu kagumi. Itu hanya salinan berkualitas tinggi yang disiapkan kakakku. Aku mengeluarkan buku nikah asli dari tasku. Ini yang asli dan di dalamnya, seperti yang kamu lihat, tidak ada namamu maupun namaku. Artinya, kita belum menjadi suami istri sedetik pun. Tidak mungkin. Aum Budi. Rina jatuh ke lantai membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Jadi hak-hakku sebagai pasangan, hakku atas setengah hartamu. Kamu tidak pernah memiliki hak seperti itu. Kamu hanyalah penipu asing yang menyelinap ke pesta keluarga Wijaya. Terlebih lagi, penipuan 3 tahun lalu, terhadap Siska, penggelapan saat ini. Wartawan dan polisi yang ada di bawah, sekarang akan tahu tentang semua ini. Budi. Di malam pertama pernikahan kita kamu mengkhianatiku dan pergi dengan Rina. Kamu yakin bahwa Ami akan menjadi sponsormu yang abadi dan kamu menikmati kemenangan, tetapi sebenarnya semuanya terbalik. Aku tersenyum dingin menatap matanya. Saat kamu keluar dari pintu suite, hitungan mundur untuk penangkapanmu dimulai. Yang kami siapkan Siska, polisi, dan aku. Kamu sendiri dengan gembira mengambil tiket kereta ekspres ke neraka dan berlari menuju kehancuranmu. Budi mengeluarkan teriakan tidak manusiawi dan gemetar mundur, tetapi belakangnya sudah ada tembok polisi. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Aku menunjuk ke jendela. Di bawah, di depan, hotel berkilauan kilatan puluhan kamera. Sekerumunan wartawan sangat ingin melihat kejatuhan Budi. Budi, kamu begitu menginginkan ketenaran dan perhatian. Sekarang kamu akan memilikinya dengan berlimpah. Hanya saja bukan sebagai menantu keluarga Wijaya, melainkan sebagai penipu pernikahan paling tercela dalam sejarah Indonesia. Wajah Budi berubah bentuk karena teror dan tanpa bisa menahan diri, dia mengompol. Rina, yang dipegang oleh polisi, berteriak, "Tolong. Aku tidak tahu apa-apa." Tapi puncak dari balas dendam ini masih belum tiba. Melihat kedua orang itu, aku menekan tombol di ponsel pintarku. Itu adalah awal dari siaran langsung rekaman perjamuan kemarin untuk seluruh dunia. Apa? Apa itu? Berhenti, jangan rekam. Teriakan putus asa Budi bergema di ruangan itu. Begitu aku menekan tombol, di monitor muncul gambar lobi hotel dan layar situs streaming. Ribuan penonton meninggalkan komentar secara real time. Wah, jadi ini penipunya Budi? Serius? Dia kabur dengan selingkuhannya di malam pertama untuk mencuri uang istrinya? Wajahnya polos tapi dalamnya seperti tikus. Got. Lol. Lihat Budi, ini panggung kejayaanmu, kataku dengan suara dingin. Perjamuan kemarin, di antara ratusan tamu, teman-teman sejatiku hanya sebagian kecil. Sisanya adalah aktor sewaan, polisi yang menyamar dan anggota asosiasi wanita yang tertipu. Kamu tidak menyadarinya? Pria yang menjabat tanganmu dengan begitu ramah, wanita yang menyampaikan pidato ucapan selamat, semuanya adalah kerabat wanita yang kamu tipu atau penyelidik. Artinya, bersulang, ucapan selamat, semuanya adalah sandiwara. Tidak? Mereka berpura-pura merayakan masa depan cerahmu, sebenarnya mereka sedang mengumpulkan sidik jarimu, merekam wajahmu dan mengamankan bukti pencurianmu. Kamu mengira kamu adalah raja. Tetapi sebenarnya kamu adalah hewan, di dalam sangkar untuk hiburan publik. Budi menutupi wajahnya dengan tangannya, berguling-guling di lantai, terguncang oleh isak tangis. Rina, yang dipegang oleh polisi, mencoba menghindari kamera. Tidak. Matikan kameranya. Aku tidak bersalah. Aku korban. Korban? Jangan membuatku tertawa. Aku mendekatinya. Kamu bersekongkol dengan Budi untuk mengambil miliaran dari perusahaan keluargaku. Terlebih lagi, ketika Budi membual bahwa dia akan membawa Ami ke liang lahat dengan kerja keras dan akan mengambil warisannya, kamu tertawa dan mendengarkan. Rekaman audio itu sekarang juga sedang disiarkan ke seluruh dunia. Komentar di obrolan siaran terbakar karena marah. Selingkuhan itu sama kriminalnya. Keduanya ke penjara seumur hidup. Budi, Rina,
kalian menganggapku wanita karir biasa yang bodoh, mangsa yang mudah. Tapi bagiku, yang telah bertahan di dunia bisnis besar, kejahatan, primitif kalian sudah jelas. Aku mendekati Budi dan menancapkan kata-kata terakhir padanya. Kamu bilang bahwa sebagai wanita aku tidak menarik, tetapi bagiku tidak ada penghinaan yang lebih besar daripada dicintai oleh orang sepertimu. Aku menerima pernikahan ini, bukan karena aku mencintaimu, tetapi untuk menghancurkan dengan tanganku sendiri racun sosial sepertimu. Ami, tolong, cukup. Aku salah. Aku bajingan. Hentikan saja siaran ini. Hidupku akan berakhir. Budi menyandarkan kepalanya di kakiku, memohon di antara air, mata dan ingus. Tetapi bahkan adegan menyedihkan itu disiarkan dalam definisi tinggi ke seluruh dunia. Berakhir? Tidak. Budi. Ini baru permulaan. Aku mendorongnya menjauh. Tidak akan hanya pergi ke sel yang dingin. Tuntutan dari semua wanita yang kamu tipu, dari semua perusahaan dan dari orang tuamu, akan mengisi sisa hidupmu. Sampai kamu membayar, kamu tidak akan memiliki sedetik pun kebebasan atau satu sen pun untuk kemewahan. Kamu akan membayar secara harfiah sampai hari kematianmu. Pada saat itu, di monitor muncul wajah seorang pria tua. Itu adalah kakek Budi, terbaring di tempat tidur rumah sakit di kampung. Memiliki cucu seperti ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Aku telah menyusun wasiat di mana seluruh kekayaanku beralih ke keluarga Wijaya sebagai kompensasi. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun atau 1 sentimeter tanah pun. Membusuklah di neraka. Kakek, tunggu kakek. Harapan terakhir Budi diputus tanpa ampun. Dia berdiri, lumpuh seperti zombie dengan mulut setengah terbuka. Pak polisi, tolong, bawa mereka. Atas isyaratku, para penyelidik memborgol Budi dan Rina. Bunyi klik dingin logam bergema di ruangan yang sunyi. Itu adalah suara hukuman mati, mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah bebas lagi. Nah, Budi, kamu ingin mengatakan sesuatu untuk perpisahan? Aku membentak punggungnya. Budi hanya mengeluarkan gumaman yang tidak jelas saat mereka menyeretnya keluar dari ruangan. Di ruangan itu hanya tersisa Siska, kakakku Bayu dan aku. Selesai. Aku menekan tombol untuk menghentikan siaran. Komentar menghilang. Layar mati. Melalui jendela matahari pagi bersinar. Kota menjalani kehidupan normalnya, tetapi di jiwaku ada kekosongan tertentu. Aku telah membalas dendam. Aku telah menghancurkan Budi, tetapi aku merasakan hatiku dingin. Ami, kamu pucat. Mungkin kamu harus istirahat, kata Bayu khawatir, tetapi aku menggelengkan kepala. Tidak, Kak, ada satu masalah lagi. Aku mengambil amplop dari meja yang tiba malam sebelumnya, tepat setelah Budi pergi. Itu adalah surat dari orang yang tidak terduga dan isinya adalah kunci untuk akhir yang sebenarnya dan mengharukan dari cerita ini. Berhenti, jangan rekam, jangan mendekat. Aku tidak bersalah. Teriakan menyedihkan Budi bergema di lobi hotel yang menyilaukan. Begitu dia melangkah maju, banjir kilatan puluhan kamera jatuh padanya. Pria yang baru kemarin mandi, dalam kemuliaan di sini sebagai pengantin pria paling bahagia. Sekarang dia telah menjadi penjahat vulgar dengan borgol di pergelangan tangannya. Budi, lihat sini. Benarkah Anda menipu beberapa wanita dengan total miliaran rupiah? Apakah itu konspirasi yang direncanakan dengan selingkuhan Anda untuk menguasai kekayaan istri Anda? Apa yang Anda katakan tentang rumor bahwa ayah Anda sendiri telah membuang Anda? Menghadapi hujan pertanyaan dari wartawan, Budi berbalik bergerak hampir merangkak, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Lepaskan aku. Aku korban. Dia memaksaku. Jerit Rina di sampingnya. Dengan rambut acak-acakan dan riasan luntur. Wajahnya yang jelek dan berubah bentuk, juga disiarkan tanpa ampun secara langsung. Aku mengamati pemandangan itu dari galeri lantai 2. Di sampingku ada Siska dan beberapa wanita lain yang hidupnya telah dia hancurkan. Lihat, inilah wajah sebenarnya dari pria yang kalian takuti, kataku. Dia begitu kecil dan menyedihkan, jawab salah satu wanita dengan suara gemetar. Bagaimana aku bisa percaya pada pria seperti itu? Ami, terima kasih. Sekarang akhirnya kami bisa mulai hidup baru. Di mata para wanita itu tidak ada air mata kesedihan, melainkan pemurnian dan kelegaan. Pada saat itu, keributan di bawah mencapai puncaknya. Mereka hampir memasukkan Budi ke dalam mobil polisi, tetapi dia berhenti. Dia melihat sekeliling dengan putus asa dan menemukanku di lantai 2.
Ami, teriaknya sekuat tenaga. Aku salah. Maafkan aku. Kamu satu-satunya harapanku, buat wartawan ini diam. Bicaralah dengan polisi. Kamu bisa, kamu, istriku. Semua mata wartawan, tamu dan staf hotel tertuju padaku. Budi percaya bahwa jika aku menunjukkan keraguan sedikit pun dia masih akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Aku menyandarkan tangan di pagar, melangkah maju dan mengucapkan dengan suara yang jelas dan dingin yang bergema di seluruh lobi yang sunyi, tanpa perlu mikrofon. Budi, aku akan memberitahumu sesuatu untuk perpisahan. Ya, aku akan membantumu. Tidak. Tidak akan pernah dalam hidupku. Wajah Budi membeku. Sejak hari kamu mendekatiku, aku merasa mual karena kebohonganmu. Setiap kali kamu menyentuh rambutku, kamu membisikkan kata-kata cinta di telingaku. Aku hanya memikirkan satu hal. Bagaimana menghancurkanmu dengan cara yang paling kejam? Kamu memanggilku kismis kering. Tapi, bagaimana rasanya terbakar menjadi abu dalam api yang kamu nyalakan sendiri? Ami, di malam pertama pernikahan kita, ketika kamu meninggalkanku dan pergi dengan Rina, aku berterima kasih padamu dengan sepenuh hati. Berkat itu aku bisa menekan pelatuk tanpa keraguan sedikit pun yang mengirimmu ke neraka. Selamat tinggal, Budi. Besok namamu akan masuk selamanya dalam sejarah sebagai rasa malu terbesar di Indonesia. Dengan wajah yang sepertinya jiwanya telah pergi, Budi jatuh ke lantai. Mereka memasukkannya ke dalam interior gelap mobil polisi. Kemudian, di mobil lain, mereka memasukkan Rina. Sirene meraung dan konvoi dengan kedua penjahat itu perlahan meninggalkan area hotel. Pada saat itu, seluruh lobi meledak dalam tepuk tangan. Itu adalah tepuk tangan untuk keadilan yang menang dan kekaguman untuk akhir yang brilian dan menghancurkan. Di bawah tepuk tangan itu, aku meninggalkan galeri diam-diam. Aku telah melakukannya. Aku telah melindungi kehormatan keluarga Wijaya. Aku telah membalas dendam para korban. Dan yang paling penting, aku telah mempertahankan martabatku sendiri. Tetapi ketika aku kembali ke suiteku, masalah yang tertunda menantiku. Aku mengambil amplop dari meja pengirimnya. Ibu kandung Budi, Ibu Ratna, orang yang sama yang baru saja membuangnya. Tetapi di dalamnya tidak ada surat permintaan maaf. Saat membukanya dan membaca baris pertama, aku membuka mata lebar-lebar. Tidak mungkin. Jadi ini masalahnya. Surat itu mengungkapkan rahasia tragis. Sebuah keluarga terpandang yang telah melahirkan monster seperti Budi dan janji-janji lama yang dibuat kepada keluargaku, yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya ada proposal yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Kakak. Pak Hartono. Lihat ini. Aku mengulurkan surat itu dengan tangan gemetar. Kebenaran baru yang terungkap di akhir drama ini membawaku ke masa depan yang sama sekali berbeda. Setelah badai mereda, di suite itu terjadi keheningan yang menggelegar. Matahari pagi yang menyelinap ke dalam ruangan tampak membersihkan semua kotoran balas dendam kemarin, membanjiri segalanya dengan cahaya putih. Aku duduk di sofa, membaca dengan jari gemetar surat dari mantan ibu mertuaku, Ibu Ratna. Di dalamnya dijelaskan tragedi sebuah keluarga yang bahkan Budi tidak tahu apa-apa dan penyesalan putus asa seorang ibu. Ami, pertama-tama, terimalah permintaan maaf dan rasa terima kasihku yang mendalam. Terima kasih telah mengakhiri jalannya sebagai manusia. Anak itu adalah simbol dosaku. Ayah suamiku, Hartono, juga pada masanya adalah monster yang menggunakan dan mempermalukan wanita. Aku melihat bahwa Budi telah mewarisi darahnya, tetapi karena cinta ibu aku tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Kelemahanku membesarkan monster itu. Lebih lanjut surat itu mengungkapkan kebenaran yang lebih mengejutkan lagi. Sebenarnya, almarhum ibumu dan aku adalah sahabat terbaik di masa muda kami. Sebelum meninggal dia berkata padaku, jika putriku pernah menyimpang dari jalan, atau jatuh ke tangan pria jahat, tolong bantu dia menemukan kekuatan untuk bangkit. Ketika gagasan pernikahan ini muncul, aku sudah tahu sifat sebenarnya dari Budi. Karena itulah Hartono dan aku setuju dan mengatur segalanya agar semua bukti sampai ke tanganmu dan kamu sendiri bisa mengadilinya. Melampaui semua harapanku dan memulihkan hidupmu dengan brilian. Ami, kamu tidak lagi membutuhkan nama Wijaya atau gelar. Kamu telah mendapatkan hak untuk menemukan fajarmu sendiri. Hanya bergantung pada kekuatanmu sendiri. Saat selesai membaca surat itu, aku tidak bisa menahan air mata. Itu bukan air mata kesedihan atau kemenangan.
Itu adalah air mata saat memahami cinta mendalam. Almarhum ibuku dan tekad Ibu Ratna, yang telah mendukungku secara diam-diam. Ami, boleh masuk? Terdengar ketukan lembut dan Pak Hartono masuk ke kamar. Ekspresi tegasnya kemarin telah menghilang. Di wajahnya hanya ada kelelahan. Tenang seorang ayah yang sudah tua. Bapak. Tidak, Pak Hartono. Ya, begini lebih baik. Kita tidak lagi diikat oleh ikatan keluarga. Polisi dan pengacara sedang mengurus Budi. Dia tidak akan muncul lagi dalam hidupmu selamanya. Dan terimalah ini. Pak Hartono mengulurkan dokumen notaris padaku. Ini adalah kompensasi atas harta yang Budi coba rampas darimu dan untuk kerusakan moral. Tapi itu belum semuanya. Aku ingin mentransfer padamu sebagian pengelolaan yayasan amalku. Wanita cerdas dan adil sepertimu, yang harus menjadi pemimpin yang mendukung generasi muda. Bagaimana? Ini kehormatan yang terlalu besar bagiku. Tidak. Kemarin dengan kekuatanmu kamu menerobos neraka dan menemukan cahaya. Kekuatan, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ami. Tidak, Siti Aminah Wijaya, hidupmu yang sebenarnya dimulai saat ini juga. Pak Hartono menepuk pundakku dengan lembut dan keluar dalam diam. 1 tahun kemudian, aku bekerja sebagai konsultan independen di sebuah kantor kecil dengan pemandangan laut di Bali. Aku mengundurkan diri dari posisi di grup Wijaya, memilih jalan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Pengelolaan yayasan yang dipercayakan Pak Hartono padaku juga berjalan lancar. Aku menginvestasikan energiku untuk mendukung bakat-bakat muda. Sejak hari itu aku tidak pernah mendengar lagi nama Budi dan Rina. Menurut rumor, terbebani dengan hutang besar, mereka terus menjalani hukuman dalam kondisi yang berat, saling membenci dan mengutuk satu sama lain. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Bahkan ungkapan itu terasa terlalu lunak untuk nasib mereka. Tapi aku tidak punya energi lagi untuk membenci. Di luar jendela terhampar langit biru yang tak terbatas dan terdengar suara lembut ombak. Ibu Ami, bisakah saya mengonfirmasi agenda Anda untuk hari ini? Terdengar suara energik asisten baruku. Aku meletakkan cangkir kopi dan bangkit perlahan. Suatu kali aku adalah wanita. Menyedihkan. Ditinggalkan oleh suaminya di malam pertama pernikahan. Tapi, sekarang semuanya berbeda. Aku bukan milik siapapun. Aku tidak bergantung pada siapapun. Aku berdiri teguh di atas kakiku sendiri dan memutuskan sendiri. Bagaimana hari esokku? Refleksiku di cermin bukanlah kismis kering, seperti yang pernah disebut Budi. Itu adalah wajah yang penuh dengan cahaya kehidupan. Wajah seorang wanita yang telah mengatasi badai, telah berakar dalam, dan siap untuk mekar dengan bunganya, sendiri yang tak terulangi. Iya, ayo. Klien baru menunggu kita. Aku mengambil tas, melihat ke depan dan membuka pintu. Dunia yang cerah menantiku. Malam pertama pernikahan itu, pada saat dia keluar dari pintu itu, aku tidak menemukan kebahagiaan yang dicuri, melainkan kebebasan sejati dan tak terbatas, yang akan menemaniku seumur hidup. Tamat.